sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman, hidup seorang gadis bernama Alma. Alma adalah anak bungsu dari keluarga sederhana. Ia tinggal bersama kedua orang tua dan dua orang kakaknya, yaitu Vika dan Gama. Alma adalah siswi yang sangat cerdas. Dia memiliki impian tinggi untuk menggapai semesta. Ia selalu berkeinginan untuk kuliah di luar kota. Namun impian Alma tidak mudah untuk diwujudkan karena ayahnya hanya seorang petani, tidak memiliki biaya yang cukup untuk mendukung pendidikan tinggi Alma. Terlebih lagi, ayah Alma hanya seorang petani yang memiliki pikiran tradisional bahwa anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Lalu gimana ya nasib Alma sekarang? Ini dia drama musikal Menggapai Semesta. Suatu ketika, saat Alma sedang ingin mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang, ia bertemu beberapa warga desa. Dan Alma yang memiliki kepribadian ramah menyapa mereka. Walah Cahayu, bawa makanan apa tuh hari ini? Ini loh Bude, bawa tempe goreng sama sambal terong kesukaan Bapak. Walah perhatian tenan anak wedok iki. Kang, istirahat dhisik. Ini anak gadismu sudah datang. Sembari menunggu sang bapak membereskan peralatan, Alma dan Bude berjalan bersama menuju saung tempat biasa mereka makan. Walah, masakan ibu Bapak datang. Bude membuka pembicaraan terkait apa yang telah Bude lihat, yaitu Alma yang baru saja digodai oleh pemuda desa. Kang, Alma saiki wis gadis ya, wis pantes. Pantes apa tuh Bude? Yo rapi lah. Itu enggak dulu Bude, aku mau fokus untuk menyelesaikan pendidikan. Oh alah, awakmu arep kuliah toh. Ngene Oma, tak andani. Daripada kamu kuliah, mending kamu menikah saja. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya dapur lagi. Lagian keluargamu lo nggak mampu buat membiayai kuliahmu. Ya sudah ya Bude, aku mau pulang untuk mengerjakan PR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, benar si Alma mau kuliah. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ini jodohkan saja dengan anak bos yang sudah mengincar Alma sejak lama. Lagian pula, uangmu tidak cukup tuh untuk biaya Alma kuliah. Ya sudah, aku akan melanjutkan pekerjaanku. Jika kamu berminat, hubungi aku saja, akan kubantu seperti zaman Tika. Selang beberapa waktu, Alma tiba di rumah.
bisa Alma bantu? Oh iya ibu tahu nggak sih kenapa panci ini saat dipegang tidak terasa panas, sedangkan permukaan pancinya ini terasa panas? Jadi ini bu, karena ini terbuat dari bahan isolator yang tidak menghantarkan panas. Contohnya ya gagang panci dan kayu. Sedangkan permukaan panci ini terbuat dari bahan konduktor yang menghantarkan panas. Contohnya ya aluminium ini bu. Iyalah, kan Alma mau kuliah. Bapak Alma yang terganggu dengan percakapan antara istri dan anaknya itu pun naik pitam. Wes, berisik. Ngomong apa yang itu? Panas ya panas, dingin ya dingin. Banyakan teori, gak penting. Suasana di rumah menjadi canggung. Alma dan ibunya segera bergegas bersiap-siap menata meja makan untuk makan malam. Ketika waktu makan malam tiba, Alma mencoba untuk mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya. Tetap kemarahan yang berakhir keheningan yang tak nyaman menggantung di udara. Pak, Alma mau lanjut belajar, Pak. Alma mau daftar kuliah, Pak. Hah? Apa? Kuliah? Siapa yang ngebiayain kamu? Perempuan itu kodratnya di dapur. Gak usah aneh. Alah, Wes toh Pak, di depan makanan tuh nggak elok, ribut-ribut. Alma merasa kecewa dan tertekan dengan reaksi keras ayahnya. Dia merasa impiannya untuk melanjutkan pendidikan terhenti dalam sekejap. Dan dengan perasaan sedih, dia meninggalkan ruang makan dan masuk ke dalam kamarnya. Kenapa? Kenapa aku gak dibolehin kuliah? Aku punya mimpi. Aku mau lebih dari ini. Bagaimana kabar diriku baik-baik saja. Sakitku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Mas Gama pasti bisa bantu aku. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Loh, kenapa dek? Bapak Mas. Bapak kenapa? Bapak sama ibu nggak apa-apa kan? Bapak sama ibu baik-baik aja Mas. Loh, terus kamu kenapa? Kok nangis? Alma mau daftar kuliah Mas. Loh, ya bagus dong kayak gitu. Tapi Bapak nggak ngasih izin Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti biar Mas yang bantu ngomong sama Bapak. Besok Mas pulang.
Bener Mas. Iya, bener. Makasih ya Mas. Iya. Ya udah, kamu tidur aja dulu. Udah malam. Assalamualaikum. Iya Mas. Waalaikumsalam. Bagai hawa dingin yang menerpa ketika kemarau, Mas Gama benar-benar menenangkan hati Alma. Kegelisahan Alma ini akhirnya dapat terobati oleh dukungan dan kasih sayang yang tulus dari Mas Gama. Dalam dunia yang seringkali keras, ada seorang yang selalu siap berdiri di sampingnya, siap membantunya meraih mimpinya. Dengan bantuan Mas Gama, Alma merasa semakin yakin untuk menghadapi tantangan yang akan datang saat ia berusaha mewujudkan kuliahnya. Pagi itu, Alma berangkat ke sekolah dengan penuh semangat setelah semalam mendengar dukungan penuh dari kakaknya. Alma, kamu dicari tuh sama Bu Tuti. Aku? Kenapa? Nggak tahu, soalnya tadi Ibu di kelas nyariin kamu. Oh ya udah ya, makasih ya. Assalamualaikum Bu. Maaf Bu, ada apa ya Ibu memanggil saya? Beasiswa Bu. Ya Bu, saya mau, tetapi saya akan meminta izin dulu ya Bu kepada kedua orang tua saya. Baik Bu, apakah ada yang lain Bu? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Alma pergi dari ruang guru dengan hati yang penuh harapan. Dia merasa bahwa hari ini adalah awal yang baik untuk mewujudkan impian kuliahnya. Dan dukungan dari sekolah dengan tawaran beasiswa membuatnya semakin yakin bahwa dia dapat mengatasi rintangan yang ada di depannya. Di hari yang sama di tempat lain, Mas Gama pulang kampung setelah 1 tahun kuliah di kota besar. Dan ia langsung dijemput oleh bapaknya. Ia sangat rindu dengan kampung halamannya. Bapak! Di tengah perjalanan pulang, ayah dan Mas Gama bertemu oleh warga desa. Wah, ini Mas Gama toh Pak, yang kuliah di luar kota itu. Wah, udah lama nggak kelihatan kamu. Makin ganteng ya. Udah pinter, ganteng lagi. Oh iya ini hebat bapaknya. Bisa nguliahin anaknya ke kota. Banyak ini duitnya. Enggak Bu, ini alhamdulillah rezekinya anak saya. Ya udah ya Bu ya, ini katanya anak saya udah kangen banget sama ibu nih. Monggo ya Bu ya. Sesampainya di rumah, sebuah kejutan yang tidak diinginkan menunggu kedatangan Bapak dan Mas Gama. Seorang wanita dengan wajah yang menyeramkan ternyata sudah menunggu di depan rumah mereka. Wah, mainnya balik kau ya Pak. Ngerti maksud saya gimana kan? Apa ini? Kok ada madam? Depan depannya kau Gama. Saya ada kau di sana ya. Kalian duduknya di sana ya. Mari madam.
Gak usah pura-pura lupa ya. Iya madam, saya paham maksud madam kesini. Cuma madam, saya belum ada uangnya madam. Situasi yang terasa tegang ini menggambarkan permasalahan keuangan yang sedang dihadapi oleh Bapak. Madam, yang tampaknya merupakan seorang pemberi hutang, datang untuk menagih pembayaran yang sudah jatuh tempo. Tidak ada yang dapat dilakukan selain menghadapi kenyataan ini dengan jujur. Aku lakukan nanti, selama kau sudah waktunya. Kalau kau nggak punya uang, nggak punya kalian. Anak kau tuh tinggi, kata anak kau itu nyangkut di, nggak ada ngerti kau. Sabar sayang, sabar. Di saat itu pula, Alpa masuk menyusul orang tuanya dengan senyum yang tak turun karena bertemu dengan keluarga sang pujaan hati. Jangan coba irung punya kau lah, jadi apa lagi? Wis, sekarang gini saja, tak kasih penawaran. Sampai kan punya anak perempuan, kebetulan anak saya si Alfa ini naksir sama anak sampean. Jadi gimana kalau anakmu dinikahi anakku? Nanti kamu tangkap lunas. Apa lakukan menikahkan anak si Alma ini dengan anak orang miskin si Alma ini? Tapi aku benar-benar cinta sama Alma, Mami. Prestasi nggak bisa dapetin Alma. Jadi saja toh. Ya sudah, saya itu hari ini ya. Setelah negosiasi mengenai keringanan waktu dan tawaran pernikahan, mereka memberikan waktu 2 hari untuk melunasi hutangnya. Keterbatasan waktu ini membuat anggota keluarga Alma merasa tertekan. Mereka berkumpul untuk merundingkan solusi yang akan membantu mereka melunasi hutang tersebut. Ketika pulang sekolah, Alma tidak sabar untuk memberitahu kepada orang tuanya bahwa ia mendapat beasiswa dari sekolah untuk kuliahnya di kota. Saat sampai di rumah, Alma melihat keluarganya sedang berkumpul dengan perasaan gembira. Alma mengatakan bahwa ia ingin kuliah dan akan dapat beasiswa dari sekolah. Namun, perkataan Alma ditentang oleh Mas Gama. Mas Gama baru saja mengetahui bahwa ia bisa kuliah dengan cara menghutang. Assalamualaikum, Alma pulang. Wah, Mas Gama udah datang nih, kebetulan pada ngumpul. Oh iya Pak, Bu, Alma mau daftar kuliah Pak. Alma, kamu kan tahu kalau keadaan keluarga kita ini sedang tidak bagus saja. Ekonomi keluarga kita ini sedang anjlok, Alma. Tapi Pak, Ngertilah, kita ini banyak utang. tapi Alma mau kuliah Mas. Alma, keadaan keluarga kita ini sedang anjlok, Alma. Alma mau kuliah Pak. Kamu ini ya. Cukup Pak. Cukup Pak. Asal Bapak tahu, pernikahan kehidupan Vika tidak seenak itu. Cukup Vika yang Bapak atur-atur, biar Alma menentukan jalannya sendiri. Sudah. Kalau begini caranya, gimana masalah kita itu mau selesai? Suasana dalam rumah itu tidak lagi seperti tempat yang penuh kehangatan. Alma merasa kecewa dan terluka. Keluarganya yang harusnya menjadi tempat yang penuh dukungan dan pemahaman malah menjadi garda terdepan yang menolak keras atas impian kuliahnya. Alma merasa terpinggirkan dan dia masuk dalam ke kamarnya. Dengan
Dengan pemikiran Bapak Alma yang tidak terlalu mementingkan pendidikan anak perempuannya itu, ia menghampiri Pak Dam tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu ke Alma. Ia menghampiri Pak Dam tanpa persetujuan dari Alma. Ayah Alma menghampiri Pak Dam untuk mengiyakan tawaran Pak D, dikarenakan ia rasa tidak ada jalan keluarnya. Bapak dan keluarga Madam membuat perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Hutang keluarga Alma lunas, dan keluarga Madam mendapatkan menantu idaman anaknya. Di sisi lain, Mas Gama sedang memikirkan masalah yang keluarganya hadapi sekarang. Ia telah menerima bantuan finansial dari ayah mereka untuk kuliah di kota. Namun, Gama merasa bersalah karena menimbulkan beban finansial pada keluarga mereka. Dia telah menggunakan uang tersebut untuk biaya pendidikannya, yang menyebabkan keluarga mereka berhutang pada seorang yang tidak baik hati dan akan menjadikan nasib adik perempuan sebagai penggantinya. Tapi ya, Alma, bahkan belum lulus sekolah, Pak. wes, kalau kamu udah nikah sama Alfa, kamu bakal baik-baik saja. Kamu bakal bahagia sama dia. Pak, Alma kan Allah, gak usah banyak bantah. Persiapan pernikahan Alma dan Alpa pun dipersiapkan dengan cepat. Seluruh tetangga dan kerabat turut membantu dalam persiapan pernikahan mereka, membuat suasana rumah menjadi ramai dan penuh harapan akan pernikahan yang segera datang. Meskipun dia tidak ingin menikahi Alpa, dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mencoba untuk menerima keputusan yang telah diambil oleh keluarganya dengan harapan bahwa ini akan membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Tiga hari kemudian telah siap saatnya pertunangan antara Alma dan Alpa.
kau lalang waya, kau lalang waya jama senang hati. Kau lalang waya, kau lalang waya jama senang hati. Mulat kami budana, sekitau tangku ini. Mulat dari bedana, si ketau kampung ini. Wajah Alma tidak dapat membohongi betapa sakit hatinya. Mimpi yang ia rajut dengan penuh hati-hati kini harus dibabat habis oleh takdir. Mimpi untuk menggapai semesta kini hanya akan tetap jadi mimpi. Darah tetap darah. Sang ibunda yang melihat kesedihan anaknya itu pun merasa betapa perihnya. Mimpi anaknya harus terkubur sia-sia. Ibu, maafin ibu ya Nduk. Andai ibu punya banyak uang buat biaya kuliahmu, pasti bapakmu tidak akan berhutang ke madam dan kamu bisa melanjutkan kuliahmu. Maafin ibu ya Nduk. Siapa yang harus disalahkan dalam keadaan seperti ini? Apakah mimpi anak yang terlalu besar? Ataukah orang tua yang belum cukup siap untuk mendukung mimpi anaknya? Siapa yang pantas menjadi kambing hitam dalam kerjanya takdir? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara tanpa jawaban yang pasti. Keputusan yang sulit telah diambil, dan keluarga Alma harus mencari cara untuk melanjutkannya, meskipun dengan perasaan yang berat. Karena permasalahan keluarga ini, sakit jantung yang diderita Ibu Alma kambuh, dan seluruh tubuhnya seperti dihujami peluru. Seluruh tubuhnya menggigil. Seluruh keluarga menangis. Alma menggenggam erat tangan ibunya. Seluruh keluarga merasa gelisah, sedih tak karuan. Di tengah persiapan pernikahan Alma dan Alpa yang makin gencar dilakukan, sang ibunda mendadak terbaring lemah di ranjangnya. Pak, mungkin aku nggak akan bertahan lagi, Pak. Kamu mungkin akan menjadi orang tua sendirian. Maaf ya, Pak, aku nggak bisa menemani kamu lihat anak-anak kita menua. Ngomong apa toh Bu iki? Tolong ya, Pak, biarin Alma kuliah. Umur tentu tak ada yang tahu. Ibu Alma kembali kepada penciptanya, kembali kepada pelukan sang pemilik semesta. Kesedihan yang mendalam melanda Alma. Mimpi ibunya untuk melihatnya berhasil dan berkuliah pun terkubur bersama kepergiannya. Ini adalah saat yang sangat sulit bagi keluarga Alma, yang harus berhadapan dengan dua peristiwa besar yang mendalam dalam hidup mereka, pernikahan dan kepergian ibu tercinta. Bapak Alma melamun, sang istri tercinta telah pergi. Kini kemana ia harus menumpahkan segala gelisahnya? Bapak Alma memikirkan permintaan terakhir istrinya. Alma harus kuliah, Pak.
Di tengah persiapan pernikahan yang tinggal sedikit lagi menuju titik finish, mungkinkah ia harus membatalkan semuanya? Memutar kembali otaknya untuk melunasi seluruh hutangnya. Ah, kacau! Kepala lelaki 50-an tahun itu rasanya seperti akan meledak. Bapak, Pak, maafin Gama, Pak. Karena Gama semuanya seperti ini, Pak. Ini bukan salah kamu, Ma. Tapi Pak, Ibu mau Alma kuliah. Gama juga mau. Gini aja Pak, Gama bakal lunasin utang-utang kita. Gama bakal kerja. Gama janji Pak. Uang dari mana, Ma? Pokoknya ada Pak. Serahin aja sama Gama. Di tengah kesedihan yang masih melanda keluarga ini, Mas Gama dengan tekad yang kuat berjanji untuk membantu mengatasi masalah hutang keluarga Alma, agar Alma bisa melanjutkan kuliahnya. Meskipun Bapak masih merasa gelisah, ada sedikit harapan yang muncul di tengah kegelisahan dan kebingungannya. Keesokan harinya, entah uang dari mana, Gama membawa uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Gama memberanikan diri menemui Madam untuk membayar hutangnya dan membebaskan adik satu-satunya itu dari pernikahan yang tidak diinginkannya. Madam, saya bawa uang untuk bayar hutang bapak saya. Maksud kau apa? Jangan balik bohong kau. Ini silakan hitung. Sudah termasuk dengan ganti rugi biaya pernikahan adik saya. Ais kau ini tahu kali apa yang kusuka ya? Lagi pula nak setuju alpaku ini nikah sama adik kau. Jelek, dekil, miskin pula. Terima kasih Gama. Saya lapor sana ya, kuliah kau bagus. Kalau bapakmu mau ngutang lagi, boleh. Pernikahan Alma dibatalkan. Mimpi Alma untuk melanjutkan pendidikannya akan terwujud. Alma tanpa ragu menerima beasiswa yang telah ditawarkan gurunya minggu lalu. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya, Pak. Iya, Nak. Tapi Bapak mohon maaf ya, Nak. Bapak udah ngalangin mimpi kamu. Gak apa-apa, Pak. Alma senang punya keluarga kayak gini. Alma janji, Alma akan bekerja keras. Pak, Bu, Mbak, Mas, Alma akan menggapai semesta. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life.
Dari drama musikal ini, kita dapat belajar mengenai pentingnya kesungguhan dalam mengejar ilmu dan mengajarkan kita tentang pentingnya tekad, perubahan, dan dukungan keluarga dalam mengejar impian kita. Impian bisa menjadi kenyataan ketika kita memiliki cinta, keberanian, dan tekad untuk menggapainya. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan permasalahan, keinginan untuk belajar harus tetap dipertahankan, tidak peduli sesulit apapun itu. Karena dalam mengejar mimpi dibutuhkan perjuangan dan semangat pantang menyerah. Dan yang perlu kita ingat, sesuai dengan hadis yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Takkan terikat